Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di hari ini, pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang baik pada hari ini dan pada hari-hari berikutnya juga senantiasa mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut ke pertemuan 12 ini, lanjutan dari pertemuan yang lalu. Jadi hari ini kita akan membahas, tidak akan lama-lama, hanya sebentar saja membahas tentang maturity model ya. Jadi maturity model ini masih lanjutan dari framework Chobit kemarin. Nah, di sini kelihatan ya dari tulisan saya ini, maturity model, skala maturity dari framework Chobit. Jadi untuk paham definisi maturity model kita langsung masuk ke sini. Nah, maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas atau, jadi kapabilitas ini atau kemampuan ya, bahasa lain dari kapabilitas atau kemampuan dari manajemen tersebut. Nah, jadi dengan maturity ini semacam alat ya atau metode yang kita gunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan manajemen, khususnya dalam tata kelola teknologi informasi. Nah, ini dia maturity model dapat digunakan untuk memetakan ya. Jadi buat kalau pertanyaannya untuk apa maturity model ini, maka jawabannya dari yang tiga ini. Pertama, maturity model dapat digunakan untuk memetakan status pengelolaan teknologi informasi perusahaan pada saat itu. Ya, jadi untuk mengetahui status pengelolaan TI-nya. Atau yang kedua, maturity model dapat kita gunakan untuk memetakan status standar industri dalam bidang TI saat ini ya, sebagai alat pembanding. Ya, sudah sejauh mana tata kelola teknologi informasi yang ada saat ini, misalnya di perusahaan A ya, sebagai alat pembanding sudah sejauh mana, sudah seperti apa. Nah, itu bisa kita lihat dengan menggunakan maturity model. Atau yang ketiga, strategi pengelolaan TI perusahaan ya, dalam kurung ada ekspektasi perusahaan terhadap posisi saat ini. Ekspektasi apa? Ya, ekspektasi adalah harapan ya, keinginannya seperti apa. Kemudian posisi saat ini yaitu realita, kenyataannya. Jadi nanti kita bisa lihat ada di slide saya yang ke-5 atau ke-6, nanti kita lihat ya, ada nilai ekspektasi kondisi yang diharapkan dengan posisi pengelolaan yang ada saat ini. Jadi realita versus harapan, seperti itu ya. Ekspektasi itu harapan, sedangkan posisi saat ininya adalah realita. Jadi bagaimana pengelolaan TI di sebuah perusahaan, yaitu realita yang ada dengan harapannya seperti apa, seperti itu. Nah, baik, kita langsung masuk ke maturity model atau maturity level. Jadi nanti kalau dicari di internet atau di berbagai referensi di buku, ada yang menggunakan istilah maturity model, maturity level ya, lebih kurang sama, walaupun berbeda ya, tapi lebih kurang sama antara maturity level dengan maturity model. Karena pada prinsipnya maturity model memang digunakan untuk mengukur atau mengetahui level, di beda-beda sedikit lah. Baik, jadi maturity level ya, itu dibagi ke dalam 6 level. 6 level ini memang sudah standarnya seperti ini. Yang pertama ya, level 0, non-existent atau belum ada. Nah, jika sebuah perusahaan ya ada pada level ini, itu dalam bahasa yang sederhana berarti memang sama sekali belum tersentuh atau belum menggunakan teknologi informasi dalam perusahaannya. Jadi memang belum ada sama sekali. Ya, di sini kelihatan ya, perusahaan tidak mengetahui sama sekali. Jadi memang
nol sama sekali, nggak ada apa-apa, belum ada sentuhan teknologi di sana, teknologi informasi di perusahaan tersebut. Nah, ini pada level 0, ya, level terendah. Kemudian yang kedua, pada level 1, initial level. Nah, ini baru mulai merintis nih. Misalnya perusahaan yang ketika diaudit ternyata ada pada level 1 ini. Nah, ini perusahaan baru mulai merintis, tapi hampir tidak ada. Ya, rasanya hari ini perusahaan yang di level 0 atau 1 ini hampir tidak ada. Karena ini baru rintisan. Rintisan itu baru memulai, ya. Baru memulai melek terhadap teknologi informasi. Saya kira nggak ada perusahaan hari ini seperti itu. Nah, ini ya, kinerjanya masih tergantung pada kemampuan individual masing-masing karyawannya. Jadi belum ada alat ukurnya, belum ada SOP-nya, ya. Masih baru mulai merintis, baru mulai membuka diri terhadap teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, pada level 2, ya, repeatable level atau disebut juga level berkembang. Nah, di sini ini sudah mulai ada pengembangan. Nah, di sini kalau yang saya cetak warna biru, kalimatnya itu untuk jadi perhatian. Oke, pada repeatable level, ya, prosedur dalam implementasi kebijakan tersebut sudah ditetapkan. Jadi sudah ada prosedur, ya, sudah mulai berkembang, sudah mulai masuk ke membuka diri untuk mendapatkan sentuhan teknologi informasi. Jadi sudah ada SOP seperti itu. Yang keempat, ya, define level atau level yang terdefinisi. Nah, ini agak panjang, ya. Fokusnya ke sini nih, ke kalimat yang sudah saya cetak warna biru seperti itu. Nah, pada level ini, level 3, suatu proses sudah didefinisikan. Jadi sudah ada karakteristiknya. Jadi sudah tahu kriterianya, inputnya apa, ya, standarnya seperti apa, SOP-nya, ya. Kemudian mekanisme untuk verifikasi seperti apa, ya, verifikasi itu pemeriksaan. Jadi sudah ada mekanismenya. Sampai ke outputnya pun sudah diketahui. Sudah ada. Nah, aturan dan tanggung jawab yang didefinisikan jelas dan dimengerti, ya, sudah mudah dimengerti. Aturan yang ada, sudah baku, sudah bisa menjadi alat ukur seperti itu. Nah, sudah lebih baik nih. Jadi kalau sudah di level 3, ini kalau dalam bahasa kita kira-kira sudah baik seperti itu. Oke, jadi sudah mulai masuk, ada kriterianya, ada inputnya, sudah jelas standarnya seperti apa, ya, mekanisme untuk pemeriksaannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian yang ke-5, pada level 4, ya, level 4 ini sudah lebih baik lagi, ya. Jadi bukan hanya SOP, mekanisme verifikasi, jadi sudah masuk sudah ada matriks yang digunakan untuk suatu produk, sudah lebih berkembang lagi. Oke. Kemudian resiko perpindahan teknologi produk, ya, sudah masuk ke ranah resiko nih. Kemudian proses manufaktur, ya, manufaktur itu suatu sebutan untuk cabang dari industri, ya, yang mengaplikasikan mesin atau tenaga manusia untuk mengubah dari bahan mentah kepada barang yang punya nilai jual lebih baik. Itu manufaktur. Nah, oke, jadi pada level 4 ini atau manage level, ya, sudah terkelola dan terstruktur dengan baik, sudah menggunakan matriks, sudah sampai pada tahap risiko. Jadi sudah memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Nah, kemudian level tertinggi yaitu pada level 5, ya, sudah optimum nih. Jadi pada level 5 ini tidak ada lagi apa-apa yang dilakukan kecuali fokus pada masalah peningkatan saja lagi. Oke. Peningkatan apa yang perlu dilakukan, perbaikan
untuk memaksimalkan segala sesuatunya. Kemudian mencegah kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan. Artinya segala sesuatunya sudah oke. Ya, yang tadi kita cerita, aturannya sudah ada, mekanisme untuk segala macam prosesnya sudah jelas. Ya, kemudian perhitungan risikonya sudah ada. Ya, tinggal pada saat ini untuk ditingkatkan, kemudian diteruskan seperti itu. Nah, jadi level 5 sudah level maksimal. Nah, kalau saya gambarkan maturity level ini ke dalam interval skor, jadi kira-kira seperti ini bentuknya. Ini gambarnya. Ini levelnya tadi saya katakan ada 6 level, ya, ada level 0, level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Kemudian ini yang tadi kita bahas, tingkat maturitasnya atau maturity level, ya, yang tadi kita bahas maturity level. Dimulai dari di level 0, ya, belum ada, kemudian rintisan, berkembang, terdefinisi, ya, terkelola dan terstruktur, dan yang tadi yang terakhir level 5 atau level optimum. Nah, ini dia. Kemudian kalau kita lihat dari intervalnya, nah ini dia interval yang digunakan. Jadi ini interval yang bukan dibuat sendiri, tapi sudah mengikuti standar dari COBIT sendiri. Ini sudah digunakan di mana-mana. Jadi kalau udah menghitungnya, memang mengikuti interval ini. Artinya nanti ketika setelah dihitung misalnya, ternyata setelah dihitung hasil akhirnya sebuah perusahaan tingkat kematangannya atau maturity levelnya ada pada posisi 3,2 sekian-sekian misalnya, 3,2 sekian-sekian. Jadi artinya ada pada level berapa? Pada tingkat maturity yang mana? Artinya ada pada level 3, yaitu terdefinisi. Kalau 3,2 artinya 3,0 sampai dengan kurang dari 4, berarti ada di sini, di antara ini. Ya, kalau 3,2 dan seterusnya. Kurang dari 4 ini maksudnya belum sempurna 4, ya, artinya 3,99 sekian begitu. Nah, ini dia maturity level, ya. Kemudian tentu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menghitungnya sehingga setelah diaudit sebuah perusahaan tahu dia tingkat kematangannya ada pada level sekian misalnya, ada pada level berkembang misalnya, ada pada level terdefinisi misalnya, ada pada level optimum misalnya. Nah, ini saya sudah ingatkan di pertemuan pertama atau kedua. Untuk lebih dalam ke sini, jadi silahkan saya tawarkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang berminat untuk mengangkat skripsi, ya, penelitian tentang audit teknologi informasi. Nanti akan lebih dalam kita membahas sampai ke sini. Jadi pada sesi ini memang saya tidak bahas karena panjang sekali untuk bisa sampai ke sini, ya. Ini nanti masuk ke ranah kalau memang tertarik rekan-rekan mahasiswa untuk mengangkatnya kepada penelitian, ya, skripsi misalnya, silahkan. Nanti kita akan sampai ke sini. Itu saja pembahasan hari ini, tidak banyak-banyak. Kemudian jangan lupa saya sengaja berikan materi sedikit saja pada pertemuan kali ini, karena separuhnya lagi kita akan melaksanakan kuis yang kedua atau kuis yang terakhir, ya. Nah, nanti soalnya akan saya berikan menyusul. Itu saja. Jadi sekali lagi sesi ini dibagi ke dalam dua sesi. Pertama ya materi ini, yang kedua nanti akan ada kuis yang akan saya berikan soalnya menyusul. Baik, itu saja. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah. Pesan saya belum bosan untuk mengatakan di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.